Hai hai hai, kami dari program studi pendidikan musik Angkatan 24 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Sugandi, Wulan Lusti Arimbi, Aida Fitri Zahra, Suci Azelia, Junios, Sondang Yuliana BR Butar-Butar, Adelia Syifa Syarira. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil pemikiran, penelitian, atau kajian ilmiah yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan utama dari karya tulis ilmiah adalah untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian, atau gagasan secara objektif dengan menggunakan metode ilmiah. Ciri dan gaya bahasa karya tulis ilmiah. Ciri dan gaya bahasa karya tulis ilmiah merupakan karakteristik dan gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan sebagainya. Terdapat 5 ciri dan gaya bahasa dalam karya tulis ilmiah. Di antaranya, yang pertama reproduktif. Yang dimaksud dari reproduktif yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis itu harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Sehingga pembaca itu harus bisa langsung memahami isi dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua, bahasa yang baku dan penulisan yang tepat. Nah, pada karya ilmiah, ini diharuskan untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang formal dan resmi sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Yang ketiga, menggunakan kaidah keilmuan. Nah, menggunakan kaidah keilmuan ini merupakan metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis. Karena dengan metodologi, karya ilmiah ini memiliki pemikiran yang logis. Yang keempat, tidak ambigu. Dalam sebuah karya ilmiah, itu harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan atau bahasa yang ambigu. Nah, dengan begitu, maksud dari karya ilmiah ini bisa langsung dimengerti oleh para pembacanya. Yang kelima, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, berkohesi ini artinya antara satu bab dengan bab lain itu harus saling berkaitan atau berkesinambungan, terutama pada isinya. Nah, dalam karya ilmiah ini menghindari penggunaan kalimat yang tidak efektif atau bertele-tele. Supaya apa? Supaya pembaca itu mudah mengerti karya ilmiah tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian merupakan laporan penelitian yang dipublikasikan kepada masyarakat. Isi artikel hasil penelitian merupakan rangkuman atau ringkasan informasi. Yang kedua, artikel gagasan konseptual. Artikel gagasan konseptual menyajikan informasi berupa hasil telaah kepustakaan dan pengembangan gagasan ilmiah penulis yang didukung oleh fakta dan teori. Yang ketiga, makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu makalah deduktif, makalah indukatif, informatif, solutif, makalah kerja, tugas, dan penelitian. Yang keempat, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Yang kelima, tesis. Tesis merupakan jenis karya tulis ilmiah dari hasil studi sistematis atas masalah untuk memperoleh gelar magister. Yang keenam, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor atau S3 ilmu pendidikan.
Yang ketujuh, paper. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Yang terakhir ada kertas kerja. Kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Kertas kerja ini memiliki cakupan yang lebih lengkap dibandingkan dengan makalah. Sistematika karya tulis ilmiah, terdapat 5 sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, bagian pendahuluan. Seperti yang biasanya, membahas latar belakang atau kronologi, mengangkat masalah yang ada, dan apa saja urutan-urutan di dalamnya, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua ada dasar teori. Pada bagian dasar teori memiliki banyak hal. Dengan memperdalam dasar teori yang kuat, dengan referensi yang jelas dan relevan, dengan penelitian, maka sebuah karya ilmiah akan semakin kuat dan baik lagi. Beberapa bagian yang dibahas dalam bab dasar teori seperti kerangka teoristis, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Lalu yang ketiga ada data penelitian. Dalam data penelitian akan ditampilkan data apa saja yang digunakan, cara mendapatkan data pendukung, dan teknik pengelolaan datanya. Inilah yang banyak membedakan antara non-ilmiah dan ilmiah. Dan yang keempat, ada analisis pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang maksud dari hasil penelitian dan pengelolaan data yang dihasilkan, serta menjelaskan keterkaitan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu. Analisis adalah kegiatan menghitung, menambah, mengurangi, membagi, menimbang, dan membandingkan antara teori dan praktik, serta mengkaji satu atau beberapa aspek berdasarkan berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Hal yang wajib diperhatikan adalah pastikan membuat kesimpulan yang bisa menjawab tujuan. Sistem perujukan atau pengutipan dalam karya tulis ilmiah. Sistem rujukan dalam karya tulis ilmiah atau KTI merupakan sistem yang digunakan untuk merujuk atau mencantumkan sumber informasi yang digunakan dalam tulisan. Rujukan dalam karya tulis ilmiah atau KTI dapat berupa daftar rujukan atau daftar pustaka. Berikut beberapa cara sistem perujukan atau pengutipan dalam karya tulis ilmiah atau KTI, diantaranya sebagai berikut. 1. Cara merujuk. Perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung. Jika ada dua penulis, perujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua penulis tersebut. Jika penulis lebih dari 2 orang, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dari penulis tersebut diikuti dengan nama yang lainnya. Jika nama penulis tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, nama koran, website, atau buku. Untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. Rujukan dari dulu sumber yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dengan titik sebagai tanda pemisah. Kedua, ada cara merujuk kutipan-kutipan. A. Kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata di antara tanda kutip, sebagian bagian yang terpadu dalam teks utama, dan diikuti nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Contohnya, Subronto 1990 bagi 123 dalam kurung. Menyimpulkan, tanda kutip, ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Nama penulis disebut dengan tahun penerbit dan nomor halaman. B. Kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,2 cm atau terus 7 ketukan dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tinggal. Nomor halaman juga harus ditulis. C. Kutipan yang sebagian dihilangkan.
Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Contohnya, tanda kutip semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, titik-titik, diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Tanda kutip, buka kurung Mansan, Manan, 1995, bagi 278, tutup kurung. Apabila ada kalimat yang dihubungkan, maka kalimat yang dibuang diganti dengan 4 titik. 3 cara menulis daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang dituliskan dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi A. Nama penulis dengan urutan, itu diantaranya dapat nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanda gelar akademik. B. Ada tahun penerbitan. C. Judul termasuk anak judul atau subjudul. D. Kota tempat penerbitan. E. Nomor penerbit. 4. Rujukan dari buku. Cara menulis rujukan dari buku diantaranya sebagai berikut. A. Nama penulis. Dimulai dengan nama belakang atau diketik lengkap, diikuti dengan nama depan, sebaiknya diketik singkatan nama, diakhiri dengan tanda titik. Tahun terbit diakhiri dengan tanda titik. C. Judul buku diketik dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Semua diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama judul dan subjudul diakhiri dengan tanda titik. D. Kota tempat penerbit yang dapat didahului dengan kota tempat penerbit. E. Nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. F. Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama pula, data tahun penerbitan diikuti oleh lambang A, B, C, dan seterusnya yang urutannya ditentukan secara kronologis atau berdasarkan abjad buku-bukunya. Kelima, ada rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal. Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti secara berturut-turut oleh tahun, judul artikel, nama jurnal, dicetak miring dengan diberi keterangan dalam alamat sumber rujukan tersebut di antara tanda kurung. Contohnya, Griffith, A kapital, titik L, I kapital, titik 1995, titik Coordination Family and School, bagi Modeling for Schooling, titik Education Policy Analysis, Archive, tanda buka kurung online, tanda tutup kurung, volume titik 3, nomor 1, http://asu.edu.epa, diakses 20 Januari 2000. Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Prinsip kejujuran sangat penting dalam menulis karya ilmiah, terutama penulisan sumber ketika mengutip hasil karya orang lain, sehingga terhindar dari tindakan plagiarisme yang pembahasannya meliputi etika penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian studi yang berkaitan dengan teknik pengolahan data pustaka yang objek penelitiannya berasal dari berbagai sumber kepustakaan. Beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk menghindari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan melakukan parafrase teks. Sebagai kesimpulan, plagiarisme merupakan kejahatan intelektual yang terjadi di dalam dunia akademik yang tergambar dari perlakuan pencurian dan pengakuan hasil karya orang lain dan kemudian diakui sebagai karya sendiri. Selain itu, tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran terhadap kode etik pelaku penelitian yang merupakan acuan moral bagi para peneliti dalam menjalankan profesinya serta dikategorikan sebagai perilaku tidak terpuji. Penyusunan daftar pustaka karya tulis ilmiah. Berikut susunan daftar pustaka pada karya tulis ilmiah. 1. Nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contohnya, Hadi Setiawan ditulis menjadi Setiawan Hadi. Yang kedua, tahun terbit. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Setiadi, Hadi, 2017. Yang ketiga, judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya, Setiadi, Hadi, 2017, cetak miring, Cerdas Belajar Bahasa Indonesia.
Dan yang terakhir yaitu penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan, ditulis dengan kota penerbit dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Setiadi, Hadi, 2017, Cerdas Belajar Bahasa Indonesia, Jakarta, .2, PT ECP Tulis Indo. Kesimpulan, karya tulis ilmiah atau KTI merupakan tulisan yang berisi hasil kajian, tinjauan, dan pemikiran sistematis yang memenuhi kaidah ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah atau KTI ini dapat menjadi sarana publikasi bagi peneliti atau lembaga terkait, dan karya tulis ilmiah ini dapat berupa buku ilmiah, jurnal, prosding, dan lain-lain. Dalam membuat karya tulis ilmiah juga perlu diperhatikan ciri dan gaya bahasanya, diantaranya reproduktif, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat, menggunakan kaidah keilmuan, tidak ambigu, berkohesi, dan menggunakan kalimat yang efektif. Karya tulis ilmiah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya artikel hasil penelitian, artikel gagasan konseptual, makalah, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan kertas kerja. Sekian video tugas dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih.